Halo teman-teman, balik lagi di The Mechanic Indonesia. Jadi pada video kali ini gue mau ngasih tips ke kalian tentang lampu mobil. Jadi kalau lampu mobil bawaan pabrikan itu biasanya banyak yang mengeluhkan kalau cahayanya kurang terang. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya membuat lampunya menjadi terang. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, ini before ya, ini sebelum kita apa-apain ya. Jadi dia cahayanya itu sedikit redup, nanti kita bikin afternya. Jadi kita bisa bandingkan before dan afternya. Ini lumayan redup nih. Nah, tipsnya itu sebenarnya sederhana teman-teman, yaitu kita ganti lampunya ke watt yang lebih tinggi. Biasanya itu bawaan dealer itu 60 per 55 watt, dan kita bisa ganti menjadi 100 watt. Tapi ada syaratnya nih, kalau kita mau mengganti ke watt yang lebih tinggi, yaitu pasang relay set. Kita wajib pasang relay set, kita wajib pasang relay tambahan. Kita nggak bisa ganti lampunya aja, karena pasti nanti ada beberapa hal, bisa dibilang efek samping yang akan terjadi kalau kita hanya mengganti lampunya aja. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, saya mau bahas dulu fungsi dari relay set itu. Jadi relay tambahan itu fungsinya untuk apa? Oke teman-teman, jadi relay adalah komponen yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dalam jumlah yang besar, namun dikendalikan dengan jumlah arus listrik yang kecil. Jadi fungsi yang pertama yaitu untuk mengurangi hambatan arus atau menaikkan arus. Karena dengan tambahan relay pada mobil, jadi membuat daya dari baterai atau aki akan diterima langsung oleh objeknya, seperti lampu. Contoh kita sekarang kan mau mengganti lampu dan memasang relay untuk lampu. Jadi nanti arusnya itu tidak muter-muter dulu kemana-kemana, tapi dari aki bisa langsung ke lampu. Jadi itu lampu pertama, itulah alasan lampu kenapa bisa bertambah terang. Lalu alasan yang kedua itu kurang lebih sama dengan alasan yang pertama. Jadi alasan yang kedua itu untuk mempersingkat arus listrik yang masuk ke lampu, sehingga membuat lampu bisa jadi lebih terang. Karena arus listrik tidak melewati jalur yang panjang. Biasanya kalau melewati jalurnya kan bisa jadi ketemu dengan hambatan-hambatan, baik itu karat atau kabel yang sudah mulai keropos, itu kan pasti arus listriknya berkurang. Jadi ini arus listriknya kita persingkat dari aki langsung ke lampu, jadi itu menimbulkan arus yang besar dan lampu pun menjadi lebih terang. Lalu fungsi yang ketiga adalah untuk membuat saklar lampu lebih awet. Jadi biasa kalau kita nggak pakai relay, itu kan arus itu sebelum ke lampu dari aki itu harus melalui saklar lampu dulu yang di bagian dalam. Jadi saklar lampu itu cenderung panas. Nah, kalau kita pakai relay tambahan, jadi arus itu nggak melalui saklar lagi. Jadi si saklarnya itu fungsinya hanya untuk memutus dan menyambungkan aja. Jadi sebagai on off-nya aja. Jadi tanpa ada arus listrik yang melalui saklar tersebut, baik arus listrik kecil ataupun arus listrik yang besar. Jadi itu dijamin pasti saklar bakal lebih awet, umurnya pasti bakal lebih panjang ketimbang kita nggak menggunakan relay. Jadi walaupun teman-teman nggak mengganti lampu ke watt yang lebih tinggi, sebenarnya sih diarahkan untuk tetap memasang relay tambahan supaya si saklar lampunya itu bisa lebih awet gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini setelah tadi kalian udah tahu fungsinya dari relay set ini untuk apa, sekarang kita langsung ke aplikasinya aja, langsung kita pasang. Nah ini kebetulan gue lagi pakai merek Autovision. Jadi ini bukan endorse, cuman karena kebetulan untuk relaynya adanya merek ini. Oke, jadi ini sekali lagi ini bukan endorse, jadi ini emang kebetulan lagi pakai merek ini. Jadi kita langsung aja. Jadi sebenarnya relay set itu kayak gini, modelnya kayak kabel-kabel doang. Dan ini udah jadi kita udah tinggal pasang-pasang aja sebenarnya gitu. Jadi ini udah cukup gampang banget, tapi ya balik lagi ini gampang karena kita ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, jadi jangan coba untuk pasang-pasang sendiri, mending kalian bawa ke bengkel. Cuma tipsnya dari saya yaitu ketika kalian ingin memasang lampu dengan watt yang lebih tinggi, kalian harus memasang relay set. Oh ya teman-teman, sebelum pasang ternyata di kardusnya juga tuh ada
ada cara pasangnya. Ini sebenarnya udah gampang banget sih, udah mudah banget dimengerti. Jadi tinggal kita pasang ke saklar lampu negatif dan positif. Tapi ingat, balik lagi, kalau kalian nggak ngerti mending langsung bawa ke bengkel aja. Nah ini kita langsung coba pasang. Oh iya teman-teman, pokoknya kalau kita mau membuka komponen-komponen kelistrikan atau electrical system, alangkah baiknya kita membuka negatif baterainya dulu untuk mengurangi atau meminimalisir kemungkinan korsleting listrik. Nah ini kita mau memasang ground atau masa. Karena ini kita menggunakan mobil Veloz, biasanya itu kita pasang di upper support shock breaker depan. Jadi ya cukup mudah untuk dipasang di situ. Sebenarnya bisa dipasang di mana aja sih, kita cari baut 10 atau baut 12. Tapi kalau saya menggunakan upper support ini. Jadi kita bisa selipin kabel masa atau kabel groundnya, lalu kita kencengin lagi bautnya. Oke teman-teman, ini selanjutnya saya lagi memasang kabel merah ini. Jadi ini pasang ke positif. Jadi ini saya ingatkan lagi, sebenarnya ini bukan tutorial. Jadi ini kita cuman berbagi tips gimana caranya supaya lampu lebih terang. Makanya saya nggak lebih detail untuk memperlihatkan bagaimana cara pemasangannya. Tapi kalau kira-kira kalian butuh tutorialnya nanti, bisalah nanti kita buatkan di next video. Kalian komen aja langsung, kalian butuh nggak tutorial untuk pemasangan relay setnya itu. Dan ini langkah terakhir, kita pasang negatif baterainya lagi yang kita lepas di awal. Sekaligus kita pasang, ada satu kabel masa juga, kabel ground dari relay setnya kita harus pasang ke negatif baterai. Jadi kita bisa sekalian pemasangannya. Nah ini kita pasang, setelah kita pasang kita kencengin lagi semua, kita pastikan lagi semuanya apa yang udah kita pasang itu udah kencang, baut-baut yang kita pasang itu. Jangan sampai ada yang kendor. Oke teman-teman, sekarang kita selesai masangnya. Sekarang kita tinggal coba aja. Oke teman-teman, jangan skip videonya karena setelah ini kita akan memberitahukan after before-nya, sebelum kita pasang relay dan setelah kita pasang relay. Kita bisa lihat langsung perbedaannya dari cahaya lampunya, itu udah pasti beda banget. Nah nanti kita bakal buktiin secara langsung.
Ini after pemasangan teman-teman. Ini udah kelihatan kecerahan lampunya seperti apa. Ini kondisi sebelum kita pasang relay set. Ini setelah kita pasang relay set. Ini sebelum kita pasang ya, ini masih sedikit redup. Jadi ini kalau kita pakai jalan itu, kalau malam hari itu lumayan nggak kelihatan sih jalannya. Apalagi untuk orang yang udah cukup umur ya, kemungkinan matanya kan sedikit terganggu. Makanya itu berbahaya teman-teman. Ini afternya, nanti setelah ini kita bakal test drive. Kita bakal coba di jalan langsung. Kita buktiin bedanya gimana. Nah, kalau ini yang setelah ya, ini setelah kita ganti relay set dan kita ganti bohlamnya. Kecerahannya segini. Ini before, ini sebelum. Ini nggak ada edit-edit teman-teman ya, jadi ini emang realnya seperti ini. Ini setelah kita ganti. Nah, ini sebelum teman-teman. Jadi ini kita kondisi jalan cukup banyak lampu di samping, tapi kondisinya seperti ini. Kurang terang. Ini jujur teman-teman ya, ini kita untuk kita yang masih muda aja ini cukup mengganggu sih. Jadi jarak pandang kita nggak bisa jauh-jauh banget. Ini benar-benar cuma jarak pandangnya dekat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kondisi relay sudah diganti dan lampunya pun sudah diganti. Perbedaannya cukup jauh. Ini udah terang banget sih dibandingkan dengan kondisi sebelum pemasangan relay set dan pergantian bohlam lampunya. Oke teman-teman, sekian tips yang bisa gue berikan ke kalian semua. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan saya ingatkan lagi, kalau kalian kurang paham untuk masalah memasang relay setnya itu, kalian jangan sok-sok paham. Daripada nanti terjadi korsleting listrik, mending kalian bawa ke bengkel langganan kalian atau bengkel yang kalian percayakan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.